Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Bagi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang ingin bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam penyembahan malam hari ini, mari kita siapkan hati kita. Mungkin hari ini kita sedang bersuka cita, menerima berkat dari Tuhan yang luar biasa. Mungkin hari ini kita penuh dengan ucapan syukur. Mari datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini mengalami banyak kesesakan, sedang dirundung masalah, juga datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan yang akan memberikan kelegaan buat kita semua. Siapkan hati kita malam hari ini, datang di hadapannya dengan hati yang terbuka, berserah penuh di hadapan Tuhan. Mari sama-sama datang di hadapan Tuhan. Bapa, malam hari ini kami bawa hati kami sujud di altar-Mu. Engkau Tuhan, sumber kekuatan kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kalau hari ini kami ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kalau hari ini kami mengalami beban yang berat, kami datang kepadamu. Engkau sumber penyelesaian masalah kami. Engkau sumber pengharapan kami yang memberikan kekuatan untuk kami melewatinya. Malam hari ini kami datang dengan hati yang tulus di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, kami buka hati kami. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih seluruh acara ini. Kami siap. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala
bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari dengan sepenuh hati kita nyanyikan pujian ini. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, kami bawa hati kami Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu bersama kami. Anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah setiap hidup kami, Dia ubah hidupku, perbarui hati kami. Hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, kami bawa hati kami. Ku bawa hidupku, ku Terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu dengan sepenuh hati katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Barui hati kami, ubah hidupku. Ini kami Tuhan, barui hatiku. Sesuatu
besarnya. Saat kami datang menyembah-Mu, kami percaya sesuatu terjadi. Mengubah hati kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran, Yesus yang layak, Yesus yang mulia. Kami percaya kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Tiada yang lain, tiada yang lain yang seperti-Mu. Engkau Yesus penolongku, Engkau Yesus juru selamatku. Hanya padamu ku berserah, hanya padamu ku berharap. Yesus Tuhan, Yesus Engkau pengharapan dalam segala perkara. Yesus, Engkau kekuatan, Engkau perlindunganku. Yesus Engkau benteng, tempat perlindungan, menara kekuatan. Engkau tembok bagi kami, tempat kami berlindung, tempat kami percaya. Terima kasih. Kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang dahsyat. Itu yang kami percaya. Dalam lembah yang gelap, Engkau bersama kami Tuhan. Dalam masalah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam sukacita kami, Engkau yang bersama kami. Engkau yang berikan janji bagi kami, dan kami percaya Kau yang menepati. Amin. Itu yang kami percaya. Iman kami berseru malam hari ini, Engkau Tuhan yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, ada mujizat dalam hadirat-Mu. Saat kami sembah Engkau, Roh-Mu bekerja, hadirat-Mu ada. Terima kasih Tuhan, hati kami penuh dengan syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau dahsyat bagi kami, Engkau yang kami perlukan. Hari-hari kami melihat perkara-perkara yang besar bersama-Mu. Itu Engkau Yesus, itu Engkau Tuhan. Tuhan yang kami sembah setiap saat, setiap waktu. Itu yang kami banggakan, itu yang membuat kami
bersyukur Tuhan. Kalau malam ini kami datang dengan segala sesuatu yang sudah kami terima, kesuksesan kami, keluarga kami yang bahagia, karir kami yang baik. Saat ini kami datang untuk kami ingat bahwa semua itu karena Engkau Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya, semua karena Engkau. Keluarga kami baik, pekerjaan kami baik, hidup kami baik-baik saja. Itu semua karena Engkau, bukan karena kekuatan kami. Kalau hari ini mungkin di antara kami ada yang sedang di dalam masalah, banyak tantangan yang harus kami hadapi. Kami datang dengan iman kami bahwa Engkau Tuhan yang menolong kami, bahwa Engkau Tuhan yang memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi kami. Kami mau cari Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan yang kami tidak menentu sekalipun, kami mau cari Engkau malam ini. Engkau sumber kekuatan kami. Kami perlu Engkau. Kami tidak mencari berkat-Mu saja, tapi kami mencari Engkau, sang sumber pemberi berkat. Engkau yang sanggup mengubahkan kami meskipun keadaan tidak berubah, tapi hati kami berubah karena Engkau Tuhan. Itu yang kami mau, karena Engkau cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami cari Engkau. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku. Bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku. Bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah, ya Tuhan. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Kami cari Engkau malam ini Tuhan. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku. Bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri
Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Mari katakan dengan iman kita sepenuhnya, percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan yang menopang hidup kami, Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup memberkati kami. Berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Tapi kami lebih perlu untuk kami bisa bersyukur, Tuhan. Lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya
bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Sekali lagi nyatakan di hadapannya. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Segalanya kan indah sesuai rencanamu Tuhan. Itu yang kami percaya, itu yang kami imani. Segalanya kan indah, segalanya kan indah pada rencanamu Tuhan. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Kami ikuti rencanamu, kami ikuti kehendak-Mu. Engkau kekuatan kami. Itu yang kami percaya, itu yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Mari tinggikan Dia, mari agungkan Dia. Angkat suara kita sembah Dia. Naikkan ucapan syukur atas segala kedahsyatannya, atas segala kebaikannya, atas segala janji-janji yang akan digenapinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih atas segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang beri kami kekuatan, Engkau yang membawa kami dari kemenangan pada kemenangan. Itu yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau kekuatan kami, untuk kami bisa bersyukur dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih. Engkau pengharapan kami, Engkau yang membuat kami bersuka cita dalam kondisi apapun. Terima kasih yang kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan kami menjadi semakin sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih. Kami bawa hati kami Tuhan. Sukacitaku, kekuatanku,
saat ku menyembahmu, pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapa-Ku. Ini yang kami rindukan. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, ya Tuhan. Tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembahmu, pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapa-Ku. Kami rindu Tuhan, ku rindu kuasa-Mu ada dalam hidup kami, ya Tuhan. Nyata di hidupku, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Ini iman kami malam ini. Tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Haleluya, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa, ini iman kami yang kami percaya.
Tiada yang mustahil buat Engkau. Engkau lakukan banyak perkara bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari-hari kami lewati bersama Engkau. Saatnya malam ini kami dengar akan pesan yang dari Engkau. Nyatakan untuk kami, pribadi lepas pribadi, pesan-Mu secara personal bagi kami. Nyatakan Tuhan, itu yang kami mau lakukan malam ini. Nyatakan apa yang harus kami lakukan, apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap malam ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara, di dalam serial kedewasaan calon mempelai Kristus. Hari ini pesan Tuhan saya berikan judul bersyukur selalu. Seringkali kita mendengar nasihat bersyukurlah. Ya. Seringkali hamba-hamba Tuhan, pendeta, mungkin kalau saudara bertemu dengan saya, seringkali saya nasihati, hamba-hamba Tuhan pun menasehati, bersyukur, bersyukurlah ya saudara. Tetapi seringkali juga bukan kita ini tidak mau bersyukur, tetapi kita tidak punya alasan. Ya. Kita berpikir tidak ada alasan untuk kita ini bersyukur. Pertanyaannya saudara, mengapa kita ini harus bersyukur? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, ini ada jawaban saudara. Mengapa kita ini harus bersyukur di dalam hidup ini? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata saudara, bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita ini anak-anaknya, umatnya Tuhan yang sudah ditebus. Setiap hari kita ini bersyukur saudara. Bahkan dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya bukan di dalam hal-hal yang baik saja. Tetapi di dalam keadaan yang buruk sekalipun kita bisa atau kita harus bersyukur saudara. Mengapa kita bersyukur? Ada beberapa alasan. Yang pertama saudara, alasan yang pertama mengapa kita bersyukur. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan rencana Allah. Kita mengucap syukur karena Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu, saudara. Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kalau saudara ingat kisah dari seorang yang bernama Yusuf. Kehidupan Yusuf itu sepertinya kehidupan yang seperti roller coaster. Naik, turun, naik lagi sedikit, turun lagi saudara. Itu kehidupan Yusuf. Saat itu Yusuf sedang enak-enaknya jadi seorang anak yang dikasihi oleh bapaknya, Bapak Yakub. Tetapi kemudian kakak-kakaknya membenci dia. Dan akhirnya Yusuf dijual ke Mesir. Saat Yusuf dijual ke Mesir, dia disertai Tuhan juga. Lalu kemudian dia bekerja di rumah Potifar. Dia dipercaya, hidupnya naik lagi saudara. Dan kemudian difitnah lagi, masuk penjara saudara, turun lagi. Saudara, kalau zaman Yusuf itu, zaman dulu itu,
orang yang masuk penjara tidak tahu kapan dia keluar. Kalau hari ini seseorang masuk penjara, dia harus melewati yang namanya pengadilan, digedok 1 tahun. Setelah 1 tahun dia bisa keluar, saudara. 10 tahun, setelah 10 tahun dia bisa keluar, saudara. Tetapi di zaman itu, orang yang masuk di dalam penjara, orang yang dipenjarakan, yang dihukum, apapun alasannya, saudara, itu tidak tahu kapan harus keluarnya, kapan waktu dia bisa keluar. Mungkin pada waktu itu Yusuf ini tidak bisa mengucap syukur pada waktu dia ngalamin seperti itu. Saat dia dimasukkan ke dalam lubang sumur yang dalam, dia dijual sebagai budak, saudara. Tetapi sebenarnya keadaan-keadaan yang sulit yang dialami oleh Yusuf, keadaan-keadaan yang buruk yang dialami oleh Yusuf, itu Tuhan bekerja, saudara. Coba kalau Yusuf tidak dijual sebagai budak ke Mesir, pasti Yusuf tidak bisa jadi Perdana Menteri di Mesir. Sebenarnya keadaan-keadaan buruk yang dialami oleh Yusuf tersebut, itu adalah Tuhan ikut bekerja untuk menggenapi rencana yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan Yusuf. Didekatkan menuju kepada rencananya Tuhan. Saat Yusuf dibuang ke Mesir, dijual ke Mesir, disitulah saatnya Tuhan mendekatkan Yusuf ke Mesir, saudara. Kalau Yusuf tetap di tanah Israel pada waktu itu, tentunya dia nyaman-nyaman aja. Dan dia tidak bisa jadi pemimpin. Tetapi Tuhan ingin Yusuf direncanakan Tuhan untuk jadi pemimpin. Caranya bagaimana? Lewat Mesir, saudara. Masuk ke penjara, di dalam penjara, lewat penjara tersebut, Yusuf diperkenalkan, dipertemukan dengan pegawai istana, saudara. Kalau hari-hari ini engkau mengalami hal-hal yang kelihatan mata, secara mata jasmani kita kelihatannya buruk, percayalah saudara bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam keadaan-keadaan yang sekalipun secara mata jasmani kita itu buruk, Tuhan itu turut bekerja di situ, saudara. Yang kedua, mengapa kita ini perlu bersyukur? Kita ini bersyukur untuk berkat-berkat yang sudah kita terima, saudara. Kalau kita bisa melewati tahun 2020, sekian hari kita sudah lewati, sudah kurang lebih hampir 2 minggu kita lewati tahun 2020. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kita mengucap syukur, saudara. Dan kita akan berjalan di tahun 2021 ini. Kita belajar untuk mengucap syukur. Yang ketiga, ini yang sebenarnya saya ingin bicara secara khusus, saudara. Alasan yang ketiga kita mengucap syukur. Markus 11 ayat 24. Ada satu ayat yang ingin saya baca untuk saudara. Markus 11 ayat 24 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu." Kalau saudara baca ayat ini rasanya janggal ya. Kok kita ini harus percaya ya. Wong belum terima kok percaya ya. Kita doa, kita minta sesuatu belum kita terima. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk kamu harus percaya. Ya. Kamu percaya apa yang kamu doakan kamu sudah terima. Ya. Kita harus tahu mengapa Tuhan suruh kita percaya. Ya. Apa alasannya Tuhan itu menyuruh kita percaya? Seringkali kita ini, bagaimana mungkin
Aku berdoa untuk kesembuhan. Aku berdoa untuk berkat yang aku butuhkan di dalam kehidupan. Aku belum melihat hal itu. Tetapi Tuhan mengajar lewat Markus 11 ayat 24 ini. Kamu percaya apa yang kamu doakan. Engkau sudah terima. Mengapa kita harus percaya, saudara? Efesus 1 ayat yang ketiga berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara, kalau terjemahan LAI ini dikatakan segala berkat rohani, saudara. Tetapi saat saya baca di dalam terjemahan The Message, dikatakan all blessings. Artinya berkat ini bukan berkat rohani saja, tetapi bahkan juga berkat jasmani untuk kehidupan kita, saudara. Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah memberikan semua berkat, all blessings. Satu ayat lagi, saudara, menarik ini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, hari ini kita belajar sesuatu. Apabila kita mengerti apa yang kita butuhkan di dalam hidup, itu sebenarnya Tuhan sudah berikan, maka kita bisa mengucap syukur, saudara. Perjanjian lama itu selalu dengan kata akan. Ya. Beda dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, aku akan, Tuhan berjanji aku akan. Ya. Tetapi di dalam perjanjian baru, ya, itu dikatakan telah. Ya. Aku telah, aku sudah. Ya. Dia sudah memberikan semuanya, saudara. 2 ayat yang terakhir di dalam Efesus 1 ayat 3 dan 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan aku telah. Ya. Telah itu artinya sudah, saudara. Kalau kita ngerti ini, kita ini sudah diberikan, ya. Allah Bapa bukan pribadi yang merespon saat kita ini membutuhkan, tetapi Dia menyediakan sebelum kita membutuhkan. Saya ingat saat anak saya masih bayi, sebelum anak saya kehabisan susu, sekalipun saya tidak punya uang banyak, saya sudah siapkan susu kebutuhannya, saudara. Saya dulukan kebutuhan anak saya dibandingkan kebutuhan saya, papanya. Saya tidak beli kebutuhan saya dulu. Setiap bulan saya sudah stok susu untuk anak saya, saudara. Sebelum dia kehabisan susu, saya sudah sediakan. Hari ini belajar sesuatu. Engkau lihat, engkau mengerti bahwa Tuhan itu sudah telah memberikan untuk kita. Ucapan syukur bukan ditentukan oleh apa yang sudah di tangan kita, tetapi oleh apa yang sudah dilepaskan oleh Bapa untuk kita, saudara. Saya ulang sekali lagi. Ucapan syukur bukan ditentukan oleh apa yang sudah kita terima di tangan ini, bukan. Tetapi oleh apa yang sudah dilepaskan oleh Bapa untuk kita. Satu kali saya terima sebuah telepon dari seseorang. Dia telepon saya, Pak, lagi di mana? Ya, saya katakan, oh saya lagi keluar ini. Kenapa Pak? Saya tanya kepada yang telepon saya ini. Enggak Pak, ini saya mau kirim berkat makanan. Ya,
Saya mau kirim ke rumah ya Pak ya. Oh iya, puji Tuhan, terima kasih ya. Saya berkata kepada orang tersebut, saudara, saat saya mengucapkan terima kasih kepada orang yang telepon saya yang akan kirim berkat makanan ini ke rumah, apakah saya sudah terima saudara? Belum. Saya belum terima, saya belum melihat. Tetapi saya percaya dia sudah kirim, dia pasti kirim. Dan saya ada makanan hari itu untuk saya makan, saudara. Kalau kita tahu apa yang sudah dilepaskan Bapa buat kita, apa yang sudah diberikan Tuhan buat kita, saudara. Maka setiap hari selalu keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur. Hari ini kita belajar mengucap syukur, saudara. Karena Bapa sudah berikan all blessings, saudara. Kesembuhanmu, penyakitmu, atas penyakitmu, Tuhan sudah telah menyembuhkan. Seringkali kita bertanya, kalau sudah dilepaskan, kok belum saya nikmati ya Pak? Kok belum saya terima ya Pak? Jawabannya saudara, iman membuat apa yang telah tersedia di alam roh. Iman membuat apa yang sudah tersedia di alam roh itu berpindah ke alam nyata, saudara. Kalau kita sakit, doa kita, jangan Tuhan tolong sembuhkan aku. Tetapi katakan, Tuhan terima kasih untuk kesembuhan yang sudah Engkau berikan buat aku. Saat engkau bisa mengucap syukur, engkau melihat bahwa Tuhan sudah memberikan kesembuhan itu. Itulah iman. Apa iman itu saudara? Di dalam Roma 10 ayat 10, dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Artinya saudara, iman adalah percaya di hati dan mengaku di mulut kita. Itulah pentingnya perkataan iman dan selalu dikunci dengan ucapan syukur saudara. Bahwa aku sudah dicukupi hari ini. Aku sudah diberkati hari ini. Aku sudah disembuhkan hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teruslah mengucap syukur. Belajar dari mulut kita keluar ucapan-ucapan syukur. Karena itu yang dikehendaki oleh Bapa. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadilah pribadi yang dewasa di dalam iman dan perkataanmu. Engkau akan melihat betapa besarnya penyertaan Tuhan bagi engkau. Jadilah calon mempelai yang dewasa. Karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna.
Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kami hanya kepada Engkau. Sungguh Tuhan itu turut bekerja di dalam segala keadaan kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami percaya Tuhan punya rencana yang baik. Kami belajar untuk melihat dari cara pandang Tuhan di dalam kehidupan kami. Segala keadaan yang kami alami, baik itu yang sangat baik ataupun keadaan yang buruk sekalipun, kami percaya Tuhan sedang membawa kami di dalam penggenapan janji Tuhan buat setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang kami terima sampai hari ini. Bahkan kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan sudah lepaskan atas kami. Engkau memberkati kami dengan kesehatan, anugerah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Malam hari ini di dalam ibadah spesial kami sebentar akan menyelesaikannya. Tetapi sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, hamba terus mohon berkat Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang beribadah. Biarlah kiranya damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan surga dan langit yang terbuka itu menjadi bagian kami umat-Mu. Kami percaya setiap umat Tuhan yang saat ini sekalipun di dalam keadaan yang sakit, mereka sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kuasa bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan itu yang menyembuhkan setiap kami yang sedang sakit. Kami percaya kami yang di dalam pergumulan, Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Tuhan berikan jalan keluar buat kami. Tuhan berikan pertolongan-Mu buat setiap kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Oleh karena itu kami bersyukur hanya kepada Engkau. Tuhan pencipta langit dan bumi, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang menyertai setiap kami. Hamba-Mu juga berdoa bagi negara dan bangsa kami Indonesia. Biarlah damai sejahtera menyertai negeri kami. Engkau memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan seluruh orang-orang yang bekerja bersama dengan beliau. Bahkan keluarga Presiden kami dan semua orang-orang di jajaran pemerintahan. Tuhan pelihara, Tuhan sertai. Kau berikan hikmat-Mu atas para pemimpin kami Tuhan. Engkau menyertai mereka. Seperti Tuhan juga menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus Kristus. Segala yang jahat, mara bahaya, maut sekalipun, sakit penyakit, virus corona sekalipun kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat dan anugerah yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.